Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan pada hari ini dalam rangka mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Al-Ikhlas lingkungan Late Soko Utara, kerjasama pemerintah, Dasa Wisma dan Majelis Taklim Kelurahan Tempel pada hari ini Jumat tanggal 5 September 2025 dengan mengusung tema dengan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bangun kebersamaan sebagai keteladanan. Selanjutnya salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman modern seperti sekarang ini. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Al-Ustaz Agus Triadi Bakri, SAP SH. Kepada beliau dengan hormat disilakan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Bapak Heri Kusumajaya SH. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Insinyur Sudirman Meru, anggota DPRD Kabupaten Wajo. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Yang terhormat Bapak Lurah Tempe. Yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Tempe. Yang kami hormati segenap para tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mewakili panitia pelaksana untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada kegiatan kita ini panitia pelaksana menyusun tema kegiatan kita bangun kebersamaan sebagai keteladanan dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian kami berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada acara peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Ikhlas Kelurahan Tempe. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya bila mana dalam pelaksanaan acara Maulid ini terdapat kekeliruan, kekurangan-kekurangan yang tak semestinya, maka kami mewakili pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas dan juga panitia pelaksana mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana yang telah berupaya bekerja semaksimal mungkin sehingga alhamdulillah pada acara peringatan Maulid ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan mewakili panitia pelaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari berbagai majelis taklim. Sekian, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan diantarkan oleh Duta Dr. Salman Palewe, SAG MAG Widya Suara BDK Makassar. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ya'zamun ni'am
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mabado, sama-sama kita hormati alena lebih ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sahabat kita Senior Sudirman Meru, Haji Sudirman Meru. Beliau terkenal dengan Kalolona Wajo. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Yang kami hormati Bapak dari anggota TNI. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota majelis taklim, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita semua hadir di ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu adakah lagi kegiatan yang lebih mulia daripada malam hari ini. Kita semua mengikrarkan diri bahwa insya Allah bersedia kita sebagai pengikutnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, tekad kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mengawali pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus angkato cede peringaranna. Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sininna ummatku tamamana suruga. Alhamdulillah. Semua kita digaransi Rasulullah, sininna umatku tamamana suruga. Termasuklah kita pada malam hari ini. Cuma kesambungan hadis kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sininna umatku tamamana suruga. Sengadinna todena melo. Yakin Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan pernyataan itu pasti ada pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? Sininna umatku tamamana suruga, sengadinna todena melo. Pasti niken atau dena melo tam suruga. Betul. Jamaah maulid yang saya muliakan, sahabat ketika itu bertanya, kuila, ada juga hadis mengatakan, qalu wa may ya'ba. Niken atau dena melo tam suruga. Rasulullah melanjutkan sabdanya, man ata'ani dahalal jannah. Niki turusika tame suruga. Waman aswani niki madorakaika wakada abade itu namelo tama suruga. Jadi kuncinya adalah mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diangkat tema ini sebagai keteladanan. Cuma timbul pertanyaan, sekaligus kita belajar malam hari ini. Timbul pertanyaan. Aganna Nabi taya ceri, apanya Nabi yang kita ikuti? Apakah seluruh perilaku Nabi harus kita ikut? Per pagi-pagi saya ingin mengutip pernyataan guru kita dan tolong dibawa pulang ini. Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau pernah berkata, pintar-pintarlah mengikuti Nabi, pintar-pintarlah meneladani Nabi. Karena tidak semua harus kita ikut. Sehingga ada ulama yang membuat perbedaan
bahwa yang harus kita ikuti itu adalah sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi, saya ulangi lagi, yang harus kita ikuti adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di referensi lain ada yang kita sebut juga dengan hadis. Iya, ada bedana hadis si bawa sunnah. Apa bedanya hadis dengan sunnah? Ada ulama yang mempersamakan memang, maka dia matoro hadis, dia matoro sunnah. Tapi ada juga yang membedakan. Agaknya lebih bagus kita memilih yang membuat perbedaan antara hadis dengan sunnah. Maka dayako sunnah, hadis, apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, demikian juga takrirnya. Kalau yang mempersamakan, apa kumaturun naik. Tapi kalau dia membuat perbedaan, dia berkata begini, sunnah itu adalah apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang menjadi takrir Nabi, dan ada pernyataan Nabi untuk kita ikuti. Itulah sunnah. Atau Nabi melakukannya secara berulang-ulang sehingga dapat ditangkap. Maka dana suruki Nabi tak maceri. Jadi muncullah perbedaan. Supaya jelas, saya beri contoh. Izin, saya minum, Pak. Saya beri contoh begini. Nabi lahir di Mekah. Nabi tak lahir jadi ke Mekah. Pertanyaannya, sunnah kayak ini? Haruskah kemana ke Mekah jadi? Ya komakadaki jadi Nabi tak ke Mekah dan mesti juga kedomi Mekah jadi ibu-ibu yang menunggu haji menunggu hari pada joka di Mekah supaya jadi anak tak ke Mekah. Berat. Ada yang berkata informasi tentang lahirnya Nabi di Mekah itu hanya sebatas hadis. Detoni suruh jadi ke Mekah. Berikutnya, Nabi menikah. Sunnah kayak ini? Kira-kira sunnah atau hanya sebatas hadis? Pak Mula ini ragu-ragu. Ya, Nabi menikah. Sunnah kah? Apakah umatnya harus menikah juga? Ada Pak Sali selalu kawin. Biasa tengkelinga. Maka an-nikahu sunnati. Berarti sunnah. Sunnah robotingnya. Berarti sunnahnya Nabi, berarti kita harus menikah. Sunnah, menikah berarti bagian dari sunnah Nabi. Sunnah. Tidak mengikuti sunnah lah, Pak anggota dewan kita ini. Sepakatlah kita bahwa itu sunnah. Kita lanjutkan lagi. Ini bagus Pak, kita belajar begini. Bagus kita belajar supaya tidak apa-apa nanti kita berbeda-beda pendapat. Dia nama gagah. Nabi menikah, kita mengatakan sunnah. Nabi menikah umur 25 tahun. Sunnah ke 25 tahunnya. Harus kayak mengangkat atamatu. Emak, lo nama bene. Siapa umur 20 tahun itu dia kena temu Joko mau lu Nabi tak 25 tahun apa mak bene iku napi tu 20 tahun itu napa aku riolo saya ngurumu bapak dewa dia ceri betar riolo. Apakah ini 25 tahunnya sunnah? Ya, siapa yang mengikuti sunnah aja nanti tanya Pak anggota dewan. Siapa yang 25 tahun menikah apakah sunnah? Iya, saya pribadi mengatakan ya tidak termasuk lah. 25 menikahnya sunnah tapi 25 tahunnya Nabi menikah dengan Khadijah. Siapa yang istrinya Khadijah? Berarti statusnya Khadijah gadis atau janda? Tapi angkat tangan siapa yang mengikuti sunnah menikah dengan janda. Berarti apa di situ Pak? Berarti tidak sampai pada level sunnah, hanya pada sampai informasi bahwa ini Nabi menikah 25 tahun, menikah dengan Khadijah, kemudian
status istrinya sebagai hadiah pada saat itu seperti ini, seperti itu. Tetapi tidak menjadi bagian dari sunnah untuk kita ikuti yang seperti itu. Tetapi bisa saja terjadi perdebatan. Misalnya lagi Pak, misalnya lagi. Saya pakai jas begini, saya pakai jas. Kira-kira ini sunnah tidak ini? Pakai wasik itu? Apakah yang dimaksud sunnah itu mesti maju Bapak? Iya. Kalau saya pribadi menganggap apa yang saya pakai ini, apa yang komandan kita pakai, apa yang bapak-bapak pakai, bagian dari sunnah. Di mana sunnahnya? Menutup aurat. Menutup aurat sudah bagian. Tetapi apakah modelnya, budayanya, jahitannya, apanya, itu bagian. Tetapi intinya adalah menutup aurat. Tapi ada yang berkata, tidak. Harus pada tonga po wajunan nabita. Kemudian kita tanya, oke lah, yakufade wajunan nabita. Siapa di antara kita di sini yang mengikuti sunnah pada model bolana nabita? Model bolana nabita, ukuran bolana nabita 3 kali 4 meter, tingginya 2,5 meter. Jadi aku makan lagi pada sisa payero wajuta, pada sisa payero modele. Nah, kita tuh bolana pada tuh ini ke bolana. Jadi makanya kembali lagi pada pernyataan awal, pintar-pintarlah kita mengikuti Nabi. Memakai siwak. Siapa yang punya siwak di sini? Yang kayu-kayu itu? Harus pika bentuknya siwak. Ada teman kita mengatakan ya harus. Tawadal. Kalau saya pribadi, intinya adalah bersihkanlah gigimu. Jangan sampai joko koma berejama makaniko mana sidepeta magin kabulada supata. Intinya adalah bersihkanlah gigimu. Bagaimana cara membersihkannya? Kembali pada budaya kita masing-masing. Iya, pakaian kita, menghormati tamu. Iya, Nabi mengatakan hormatilah tamumu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghormati tamu Bapak Ibu sekarang ini? Kalau dulu ya sanggarakan kita dulu ya. Kalau sekarang tapi akademi itu holeta ya kubur ki matu masuk pajangisa apa seleki engke koro kapala lutu tojo kamita remon kapala lutu engke koro de kapala de lutu berarti dia mau jamu tamunya di jetpur. Ada lagi sekarang dia najo ke jetpur tapi minta mami HP. Tapi kita ini tak puji-puji. Wah, ternyata apa itu? Apa ya? GoFood. Nah, pertanyaannya, apakah juga itu termasuk menghormati tamu? Apakah juga itu termasuk menjamu tamu? Saya kira bagian dari menjamu tamu itu adalah bagaimana kita menjamu, tetapi bagaimana modelnya dikembalikan kepada kita semua kondisi yang ada di negeri kita masing-masing. Belajarlah. Apakah cara belajar harus sesuai dengan modelnya? Intinya adalah guru kita. Itulah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Pada malam hari ini, mari kita mengambil satu dari petunjuk Nabi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita bisa bawa pulang jamaah maulid yang saya muliakan. Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah sholat di sebuah masjid. Tiba-tiba ada sahabat yang masuk sholat. Tuna rofura masumpaja yewe sahabat jokem yewe nabita majama-jama. Maka dia nabita sahabat. Tadi sepertinya kau sholat, tapi dia mau masam pajang. Jadi ya Rasulullah, ya kuadingi ulangi saya masam pajangmu. Ya sahabat ulangi memang. Dan Allah Akbar. Joko si kunabita. Magane surun Allah Ta'ala. Deva. Ulangi memang. Ulangi sih.
Sampai tiga kali Nabi masih mengatakan ulangi lagi. Maka dia bisa baik ke si surun Allah Ta'ala sampajakku ya rona nomor talwewe ya naro mangka sedina ya kudeba tabo yerong tapak guru kapale masum pajak Rasulullah mengatakan baik saya ajak ke salat begini caranya. Inilah yang mudah-mudahan kita bisa bawa pulang ini. Rasulullah mengatakan iza kunta ila sholati fakabbir yakko masam pajakko akabbir ko Allahu Akbar thumma qra ma tayassara maka minal Qur'an, kemudian kau baca apa yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Ulama mengatakan membaca suratul Fatihah, membaca surah yang kita hafal. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, tumarqa naina perrokoku hatta tatmainna rakian wa tenangi rokomu tumanina ko aja muta buru-buru tenat ko taruh maka sirampun na jawamu napa mu baca wirid yang ada dalam ruku itu. Ada sebagian orang Allah napi meloro ko na baca memen ni subhanallah elatun nama liman nako tuna sami Allah liman hamida we dega ka tumakni. Nabi mengatakan tatmainna. Ada dua diksi yang berbeda tetapi pada intinya sama. Ada ulama hikmah berkata begini, itu kalau kita sholat, ketika kita berada pada satu gerakan, maka seluruh persendian kita bersikir kepada Allah. Masikir mana yewe lapa-lapa. Tetapi yakude nama kasih nyero gerakan sholatna, de nama kasih rokota, de nama kasih sujudta, engkai yero anggota tubuhta, selapa-lapata, de mana sampah masih kiri pindah nih pada gerakan yang lain. Maka de alifiki yero tumak ninewe mancajiro kongi kisampajangi. Artinya ya sangi rokok dena sesampajangi ya kode gaga tumak nina. Artinya mesti kita tumak nina. Jadi maka sipi yero maka sipi rokok maka sipi yero lampuna lake napai baca wirid yang ada dalam ruku itu. Rasakan Bapak Ibu, rasakan. Tenang. Nabi lagi mengatakan, "Tsummarfa", kemudian kamu bangkit dari rukumu hatta tatqadilah qaimah, sampai melempuh filah kamu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau memang maka si mematoy rokoe Pak Ibu dan mematoy nirulep pasti sambu ya ko maka si metoy rokoe pasti kita butuh itidal, tapi ya ko mapito metomi Allah bakar sami Allah Akbar. Apalagi aku angka milih jokai Nata pamakada taja kacinampa wasam pajang dene ya usai pamakada ditaja kacinampa sila lululah. Mesti salat itu bukan sisa waktu tetapi pokok dalam hidup ini. Tolong diwariskan itu salat Pak ya, tolong diwariskan. Saya berhenti sejenak ini bercerita sedikit. Masjid di dekat rumah saya, di perumahan saya di Makassar ada anak mahasiswa. Boleh maka na ceritakan maklawe masuk salat dah usah dikion roaka kae aku kamage nasang iya madari manca gima iya madari maka topa nas siak kae aku nasa rekan-rekan kakakku nasa dia na joka masige dia nasa payang maka rekama de moli nasa koli maka de joko rumah tu joka ni dia kagak macin rola bahkan katanya kata-kata itu yang tugas di masjid itu biasa joka di masjid lo majene dia kagak we naruntuki masjid ko jumai medeni dene kagak boleh napa ka makar we
Angka balik to melo na sarjana deh na sulpan. Ini. Tolong kamana nata makulia ko yung pandang ta cek sampayana. Magamo ko tunay ja kamana makada melo ni makakae ja kamaya na ron na curita ron na sa bawaku. Maka dia nak sempah aja. Nah, ini penting, ini kita wariskan ya. Baik. Nah, Nabi lagi mengatakan, "Summas juda." Kemudian sujudlah. Ya Allah, jamaah mulia semua. Selalu Nabi mengikutkan hatta tatma'inna sajidah. Sampai kamu tenang dalam sujudmu. Tenangi. Iya tuh je baca-baca subhana rabbiyal Allah wa bihamdi subhana rabbiyal Allah wa bihamdi yang 3 kali itu standar. Tapi boleh kita berlama-lama Bapak Ibu, boleh kita berlama-lama. Tapi jangan sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah saya anjurkan ikuti ritmenya imam. Ya kemakanya imamnya Allahu Akbar aceni. Aceni di tapi telah ada sujud. Magi masih lagi mita ti. Asal mega na ko YouTube sujud ada na tokong. Ya, kalau saya bisa anjurkan kalau sholat berjamaah ikuti ritmenya imam. Nantilah ketika kita sholat sunat, ini melibawang. Namulo ki. Kita lah yang perpanjang, apalagi kalau sholat malam curhat di hadapan Tuhan. Apa keperluan tak, apa hajat tak, apa yang kita minta di hadapan Tuhan, curhatlah di malam hari itu. Perpanjanglah sujud, berdoalah kepada Tuhan. Itulah tadi terasa di situ tumaknina. Terasa sekali itu Bapak Ibu, terasa sekali. Berbeda kalau yang itu nama pito-pito. Makanya memang di dalam Al-Quran itu tabarakalladzi biyadil mulku allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Niya makasih ngamalana. Jadi makasih. Apa istilahnya itu? Talanya lani rosan pajata. Makasih. Agak pada tuh gambar. Wih, aja pokoknya jadikanlah sholat kita itu seperti sholat terakhir sehingga selalu berkualitas sholat kita. Nah, tatma'inna berduduk lagi selalu kata tatma'inna. Jamaah maulid yang saya muliakan. Oke. Saya ingin mengambil hikmah dari kata tatma'inna itu, mengambil pelajaran. Sebab biasa itu koto lolonga informasi sedapat mungkin ngero ifancaji hikmah. Tadi Rasulullah mengajarkan tatma'inna, bagaimana mewujud nyatakan itu tatma'inna dalam kehidupan sehari-hari. Apa kemana Pak? Ya komite peristiwa jadikan pelajaran. Saya 2 tahun lalu, 2023, saya pergi umrah. Saya pernah pergi umrah. Tapi menariknya umrah saya, backpacker Kak. Saya cuma berdua dengan istri. Berangkat. Jadi booking tiket sendiri, booking hotel sendiri, jalan sendiri. Pokoknya sendiri semua. Masih nih keluarga kakak saya bilang, "Napa aja yang ketujuh ke Mekah di kakak si bawangi?" Wah, dari mana saya mengambil pelajaran? Saya berani berangkat sendiri. Tapi rewa mana ya curi tapi. Waktu kujuk ke dia wajah melo doang. Ya kamu ada rewa. Di mana saya mengambil pelajaran? Pernah wajo viral wajo. Engkau tuh India, engkau tuh nahoji ko daerah Faria, tuh India, masih ingat itu ceritanya itu. Ya tuh India, Joka. Sebenarnya itu ceritanya bisa nih. Apel pagi mana kita terus, nah kede kata ya, nasa betona ya kita wajoe, mana? Nah kita kue, nasa bahaya tuh wajoe majanci, pakatan. Aduh, di situ dulu. Akhirnya saya lihat, wih, beraninya itu India. Jadi sama bicara dia, jadi sama bahasa Indonesia, jadi sama bahasa Inggris. Nah saya kampung aja ke kampung, alhamdulillah letumi. Saya bilang sama istri, tujuh kata, Bismillah. Yang kamu cede, naam, la, tafadhal. Iko kamu tuh yes, no, please. Tojokan Bismillah. Dari mana itu? Sama aja mengambil dari pelajaran itu tadi. Jadi tidak sekadar dicerita di warung kopi.
Engkau semangat ya. Jadi sama bicara dia kan. Jadi sama bahasa Indonesia letumi rewat di kampung. Alhamdulillah. Saya juga berangkat begitu. Alhamdulillah meskipun banyak sekali kendala. Nah, tetapi kalau letumi rewat memang. Nah, tanya kata di sekitar Ka'bah. Lah siapa mau aja itu? Saya bilang sekian. Dia bilang ini sekian. Nah, semakin gua masih pulang ada mau aja. Maka daka pada tuh hak bola dia pakai tukang. Yang matoke pondasiku, yang matok pasangi rosenge, saya sendiri. Wah, itulah mengambil hikmah dari peristiwa. Nah, kita mengambil hikmah dari tumak nina itu, jamaah maulid yang saya muliakan. Apa itu tumak nina? Mari Bapak Ibu, kita bermental tumak nina. Apa itu? Kemampuan mengendalikan diri. Maunya kan kita Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Maunya kita begitu, tapi agama mengatakan jangan kau begitu, tidak boleh begitu. Ada aturannya, tahan dirimu, kendalikan dirimu. Mestinya kita semua punya pengendalian diri. Inilah yang disebut oleh lagi-lagi dari Pak Quraisy, ini yang disebut dengan kesabaran. Saya ulangi, kesabaran. Tapi sabar dalam bahasa Al-Quran. Ya kau sabar dalam bahasa Bugis, sabar dalam bahasa Indonesia, kadang berbeda artinya. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam bahasa Al-Quran, kata beliau? Sabar dalam bahasa Al-Quran itu adalah menekan yang negatif sehingga muncul yang positif. Nah, itulah sabar. Saya ulangi lagi, menekan yang negatif sehingga muncul yang positif. Itulah sabar. Tekani ke dia, akan muncul basawe. Asaba upano de memato takangi kadie dena tak beri mataru latuki mate. Masa ini sapadi, ini makareso, ini kiri kanan, ini tertipu. Nah pamelo ya berang teko. Ya kode ditakangero kadi ini mataru. Harus ditakan itu sehingga muncul apa? Dermawan. Ya kode ni takangero yana tu mancagiano aga sana kedi permanen. Nah, kati asa kedi permanen. Ya ko joka warkope ti leomi wayareng. Cede ada kah? Ada. Lo kedi ya ini tidak menekan itu, harus ditekan. Takangero sehingga muncul yang positif. Tekan perselisihan. Muncul persaudaraan. Tekan ini lidah untuk mau bicara sebebas-bebasnya, sehingga muncul yang positif. Bahkan kalau di agama itu mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari lidahnya dan dari tangannya. Biasa saya berseluruh. Andai kata Nabi masih hidup, mungkin Nabi menambah sabdanya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu menyelamatkan orang dari lidahnya, dari tangannya, wa WA-hi, apalagi wa Facebook-hi, agawi wa Instagram. Ini yang membuat kacau ini, ketidakmampuan mengendalikan diri. Tumak nina ki. Komandan, kenapa terjadi kecelakaan lalu lintas? Ini ada Pak Komandan dan ada Pak Kawa, sama-sama kecelakaan, cuma beda kasusnya. Kalau polisi, kenapa terjadi kecelakaan? Mestinya tumak nina di lampu merah, terui kecelakaan. Ada juga mestinya tumak nina akibat kawa, terui kecelakaan. Dari mana kecelakaan dua-dua? Ketidakmampuan tumak nina. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kisah menarik yang ingin saya sampaikan, dan tolong prinsip ini kita harus selalu ucapkan. Kita selalu ucapkan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya, dalam Al-Quran dibahasakan begini, ya bunayya
Wahai anakku, saya berhenti sejenak lagi, saya berhenti. Itu ya bunaya Bapak Ibu adalah panggilan kasih sayang kepada anak. Wahai anak sayangku. Jadi itu sebenarnya kurangnya dia boleh terjemahkan dengan bahasa apapun. Dede apa istilahnya ya, tidak apple to apple ya, kun makanya tahu ya bunaya, artinya wahai anakku, tidak sekedar wahai anakku, tapi wahai anak sayangku, wahai anak kebanggaanku, wahai anak hebatku. Nah ini juga memberi pelajaran kepada kita, sanjung-sanjunglah anak kita. Jangan hemat pulsa menyanjung, terutama kalau anak gadis, sanjung-sanjung. Kapan tidak pernah disanjung, begitu keluar ada yang sanjung, orang mengatakan kelepek-kelepek. Apa bahasa Indonesia, bahasa Bugis itu kelepek-kelepek, rafa-rafa. Kenapa? Karena tidak pernah disanjung. Tapi ketika bapak selalu menyanjung, ibu selalu menyanjung, ketika ada yang itu menjadi hal yang biasa. Jadi ini, ya bunaya, ini arafil manami. Sesungguhnya saya melihat dalam tidurku, anni asbauka, saya menyembelihmu. Panzur masa tora, bagaimana pendapatmu nak? Luar biasa lagi nih, tolong jangan lewatkan informasi ini. Bagaimana pendapatmu nak? Meminta pendapat kepada anak. Ya Allah, tolong perhatikan ini Pak dalam kehidupan sehari-hari. Minta pendapatnya anak, dialog dengan anak. Ya maku kemakuran aja, dialog dengan anak. Tudangi ko meja makannya si ololo. Apa kemana tak? Dia terang. Bagaimana caranya? Curhatnya di luar. Bapaknya di depan, ibunya di depan, tapi curhatnya di luar. Bahaya Pak. Nabi Ibrahim sudah perintah tua, tetapi maga tuh tangamu nak. Ini namanya Bapak Ibu, eksistensi diri. Ada orang berkata, ada tidak pabata ko na, loko mali HP, walinga ko HP, loko mali safeda, walinga ko safeda, loko mali sepatu, walinga ko. Tabe, bukan sekadar itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia diantaranya juga ingin diperhatikan, ingin diajak bicara, ingin dihargai, ingin dianggap ada. Eksistensi diri kata Maslow, seorang psikolog. Ada seorang Pak Profesor memasang balok. Jadi pasangi balok-balok di sini, nah pasang. Noli anak-anak tahan ya balok-balok, noli anak-anak tahan. Anak-anak bicu. Maka dari mana nih? Tahu profesor ini, Pak Pro. Ada guna, anak-anak buat tahan. Nah dia itu nakan deh. Dia segala tenaga ada itu naik. Agak nafero profesor. Saya mau di kemudian hari anakku bercerita bahwa tapasannya ya balo-baloe engkau pernah aku saya yang tahan. Hebat begini Pak, hebat. Kalau orang tidak pernah disanjung-sanjung, makanya itu biasa Pak di rumah nonton bareng Indonesia magolo si bawa Arab Saudi. Magi ya nanae dalam birang mah menontonnya si bawa anak ko sendiri. Nah pada mata aja nontonnya, angkat apa sanggara, magi nanti napoji si bawang gotan, bagaimana tidak Pak? Cetak gol Indonesia, tapak gol, tapak makan ambona, gaji timuna pada bameli buaje, ya Allah, anak-anak ya kede buaja, ini kan ambona. Ini tolong Bapak, sederhana ini tapi penting dalam hidup, penting dalam hidup. Jangan hemat menyanjung. Bahkan psikolog berkata begini, tasi semiyak kedana na ebeleng we kawata pulo mama kadaki macam-macam na perewa sumengat. Ya ko yakale ni belek kutu cedung bolong polo megaladan nih retak. Jadi jangan kaget kalau dia mencari eksistensi diri di luar. Apa yang dilakukan? Natong kamu turun atau kamu turun nama pelepak mana anggota apa hebatku minta lurus si jaka itu nya tungguan anak ke apa namanya tadi eksistensi diri Bapak Ibu. Oke. Bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin.
Laksanakanlah Bapak perintah Tuhan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini yang saya maksud, tolong kita bawa pulang. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang sabar. Saya beri contoh. Padang kaki. Iya rekan bisnis kak, nola mana cara? Loi maceko-ceko pakala-kala, nah balai-balai kawin nola mana? Pokoknya deh kagak yang penting duit. Dan berhasil, mereka tuh kan duit nah. Weh berhasil tuh kan bisnisnya. Nah pada mijai beluit. Tertarik juga kita untuk ikut begitu. Weh melotoka apa kok? Melotoka. Tapi kita tahu itu tidak boleh, haram hukumnya, tidak berkah harta. Meskipun kita mau, meskipun ada dasarkan, kita tumak nina. Ya Allah, saya tidak lakukan itu. Kemudian kita baca itu tadi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang sabar. Biasa kita bergaul Pak, bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Engkau tuh anggota tak, biasanya dalam pergaulan ini tuh amin apa ya kau dena salah kedo salah. Kenapa tidak pengaruh toki? Wih, nak cerita mana nih rodo sana? Wih manu kisedih, semata meloto. Ya cerita salahnya tidak cerita tetapi munculkan itu tadi. Ya Allah, saya tidak lakukan apa yang dilakukan temanku. Apa tadi bacanya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Ada orang kantoran di sini Pak, seperti saya. Perlu juga ini dimunculkan ini. Iri tadi teman kantor tak. Contoh nih ya Pak, contoh nih. Degaga realita ya. Hanya imajinasi nih ya. Iri teman kantor tak. Perlu anak-anak kertasana kantor anak. Perlu follow nala follow kantor lo mapri nakai perintar na kantor prewa polana. Angka skripsi nana aku kantor na pri nyama pagaya. Yero pengaliat kata ini pakai ni mantre coto. Tertarik tidak kita begitu? Melotong kita apa kuro? Tentu ada Pak, tentu nyama apa dena to meli follow dena to meli kertasa, dena to meli aga. Tapi meskipun kita mau, kita tahan itu tumak nina Pak, tumak nina kita tahan ya leka, tamakan den rona tumak nina sambil kita baca. Ya Allah, meskipun saya mau, tetapi saya tahan diriku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang sabar. Anak-anakku semua mau berhasil, pakai prinsip itu. Kapan tidak, gagal pendidikannya. Ada orang pintar, Joko kuliah, Pujuk Pandang, atau Joko kuliah Pewega. Anak-anak macam cerdas. Timata aja nih anak-anak, timata aja nih undang wisuda. Ternyata yang datang undang sama pendek tuh yang dia kagak pada nasa maka sekolah itu lebat. Kenapa begitu Pak? Kenapa begitu? Ketidakmampuan mengendalikan diri. Bapak Ibu pernah nonton TV Pak ya? Ibu pernah? Kurekit mita ya tahu mestinya mengolok ke kamera apa kue, tapi nak bokori, nggak boko lomonri. Mestinya kan mengolok apa kue, tapi mana boko? Napa pakai rompi? Warna rompina? Orange rompina. Agak kina promonri. Tahanan KBK. Lebih mana? Tahanan KBK. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Kenapa terjadi? Apakah dia bodoh?
Apakah dia tidak cerdas? Tidak. Dia na tumak nina. Tidak nyulu-nyulu. Maka dia nabi tumak nina ko. Tanya lemu yolo. Ya kubura ko rupo. Itinaw ko yolo aja. Ang kecarana. Dia apa ko carana? Ya kalau kima barakai. Ketidakmampuan mengendalikan diri. Nah, ini yang kita bawa. Mudah-mudahan insya Allah. Itu satu ya, satu. Satu lagi kita ambil. Satu lagi. Jadi yang pertama tadi pesannya bahwa perbaiki kualitas sholat kita, kemudian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu di bagian ibadah. Bagian kedua, singkat. Bagian kedua ini. Ini hari apa ini Pak? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Besok Sabtu. Lusa hari Minggu. Kalau malam ini ada pengumuman. Bukan ada pengumuman. Ya wanewe. Maka da sonaha meloni kamat lino. Mana sani dia kagak bata-batangin nak. Pertanyaannya Bapak Ibu, agak pada tapi kok banyak. Ya kemana sani kamat lino sonaha? Iya. Mungkin ada maka dawai den maka tadi mana bawa ya nasa bilang rumah sikri la ilaha illallah. Iya, masih kirim matru. Oleh ke makada, iya, joka nama si dia tahu dewa sampai merutuna dino. Mungkin ada yang berkata, saya mengaji terus, mengaji mana matru. Dena namo, dena wanasu. Pokok naga di alaman nasu, nolotoni makin. Tentu itu tidak salah Bapak Ibu, tentu itu tidak salah. Tetapi, ini bagian dari sunnah Rasul ini. Bagian dari kita memperingati ulang tahunnya Nabi, ke wafatnya meninggalnya lahirnya Nabi, kita ambil pesan dari beliau. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza qamatis sa'atu narikumelo ni kamadino wa fi yadi ahadikum fasilatun." Dan di tanganmu ada bibit tanaman. Engkau bibit cengkeh, engkau bibit durian, engkau bibit keluku. Fa ini sata yagrisha qabla an taquma sa fal yagrisha. Nareko mulemovi tanang yero bibie sebelum ka nalino tanang yero bibie. Apa pesannya Pak kita ambil? Maka daya komelo di kamar lino asonaha. Ini guru anu matoki pada pasal dia mata bahan pembelajar rata. Ini padang kange tukang mata baca tu kuota. Ini tukang manjai, engkau tu melo manjai, terima mata ajaran ni. Apa nama melo tapake wajud tak bu? Masang sona rabai baca bawah ni. Melo ni kamalino sona. Nabi terima. Mungkin ada yang berkata, apa gunanya? Apa gunanya terima? Nah, melo ni kamalino. Kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya menanam bibit? Ya komelo ni kamalino ada gunanya. Siaton apa mabuk kan kue Pak? 5 tahun. Na dua ngasom ni nakamalino. Itu siaton apa mabuk cangkewe? Siaton ada pelajaran pertama bahwa betapa Rasulullah mencintai lingkungan. Pelajaran kedua, bahwa agama yang kita anut ini bukan agamanya pemalas, bukan agamanya orang yang berleha-leha, timatin rele, tanya jaran selang itu betul. As-salatu khairum minan naum. Mau masuk pajak subuh, sana pura masuk pajak subuh, matin rosi memang laku. Iya panoto kemelo masuk pajak duha, pura si masuk pajak dua, matin rosi. Iya panoto kalau masuk pajak lor, tidak begitu caranya Bapak Ibu. Ini agama yang kita anut ini adalah agama yang menjunjung tinggi etos kerja, mendorong kita untuk menjadi pekerja keras, bukan agama pemalas. Agama tina Pak, nasuruh ke agama sebagai pekerja keras. Disuruh ke masake, betul Pak, disuruh ke masake, iya kan? Bahkan masuk rukun Islam. Wajib seke, tapi tomage wajib seke Pak, tomage we. Masagene, bagaimana caranya nawati masagena? Engkau majama-jama, engkau pakai resiko-resiko. Jadi hero aja majamangnya dalam Islam, bagian dari ibadah.
Peko bicara ta melo masak ke. Ya kena ki kantong kering. Kanker kantong kering atau terjadi penyempitan pada pembuluh dompet. Deyule, jadi tolong Pak, sederhana. Jadi agama mengatakan ini kadang-kadang bacaan kita hanya levelnya itu saja. Agama mengatakan asakatku. Apa dibalik sakat itu? Asagenaku. Apa dibalik masagena itu? Agamaku. Berarti seluruh pergerakan kita ini akan bernilai ibadah kalau niat kita untuk bersakat. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ada di antara di sini takun sekali bekerja, takun. Nak kadekit tahu. Magi komunolada le musapalino, mai murlala le musapalino, samamu tu nakinya tangilino. Jawab, saya ingin memberi jawaban kepada Bapak Ibu. Jawab secara transendental, secara spiritual. Bagaimana jawabannya? Mapake saudara, magi wa ugesoi majamai. Tondriolo sekatku 30 juta. Iya tahunnya utarke sekatku mancaji 40 juta. Supaya tak tambah sekaku, tak tambah tuh waram peraku, supaya tak tambah waram peraku, ya naruh gesoi majam, supaya tak tambah sekaku. Ya aku maju berkaka, nasi kuning dapat asebuemi wasumbangan. Magina nasi kuning dapat asebuemi. Nah sabab manifito dompetku, ya aku tak tambah nih matu dompetku, nasi kuning tas 20 ini sebuah berang. Itu anunya, itu ruhnya ya. Tapi ngerangi, jaka mana tak panci mi fuang alat-alat. Pada vapor kase, nasa bapak ya konatu menre nasa porkas tak matu, bangun ki masigi. Maka ada mana kaji masih di silui bangu nang tu boleh bangka-bangke asal aja maruk kemak pancing ifo ngalatala. Saya ingatkan memang maki jangan sampai diseke tapi ngau si sana matu ang kena warang peratan asal seleo lo to manu fi waselena foto ya seke ke salah ni nak mapake ya salah ni harus komitmen betul ki. Nah jadi mengapa? Karena saya mau tambah zakatku. Tondriolo makaroba kak. Tapi ya roba karobang itu tondriolo. Manu safi madoko mi kasih. Magi na madoko nas bab madoko tulung pikku. Ye taunge mudah-mudahan wadika masek ke safi wakarobange ada safina Pak Prabowo. Siagan din na safina Pak Prabowo Pak. Boleh saja kita mimpi begitu, boleh silakan. Ya apa ini? Madoko-doko, vitutopi si bawah. Makin apa kuro? Nah sama memang kemampuan kita tapi kalau sudah mampu seperti itu, bismillah. Itu Yahweh aku makadaki. Magi tak geso majamai we. Magi tak geso makaresewe. Kemudian kita jawab. Milotoka melioto pada beli bola, setan nih. Milotoka bangun bolaku. Kiper rumahange supaya dia ketinggalan pengaruh setan apa kok. Tanya pengaruh transendental itu tadi. Tetapi nafsu tak doro kisapa orang parah. Tetapi kalau agama yang kita jadikan sebagai gerakan, maka seluruh pergerakan kita akan bernilai banyak. Itulah sebabnya di surah Al-Jumu'ah itu fa'idaku diatis sholatu. Nareko pada pura nih masuk pajang. Kan begitu Pak ya? Nareko pada pura nih masuk pajang. Pantai suruh filar, leban nih lori tanah. Jadi pada cengi yolo sampajangnya, pada cengi. Mengapa Pak? Magi nih pada cengi yolo sampajangnya. Nah sabab aku nih lo sampajangnya, agak kata melotok oleh bu nelino. Visi misi kata orang. Apa yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orang tidak baca ini, bahaya Pak, bahaya. Wadi salah jalan. Biasa kita tahu salah jalan. Apa salah jalannya? Mega warang parana, napa ada pungat, tahu napa nalinga minuman keras. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tidak beres. Ada orang mega warang perana, na pantai jata kapuro ke warang perana, na pandangin teh kita gara-gara warang perana. Ya Allah, apalagi dalam kondisi sekarang
kadang-kadang bergeser nih tak ya makna hakikat dari sesuatu menjadi euforia. Misalnya olahraga mas sepeda-sepeda, tujuannya sepeda-sepeda, tapi yang sepeda tak 2 juta ibarat mas sepeda, nasa minta we hablu pajit, mana pajit, na lomi mas sepeda, loki mat tenis, raket-raket 500 misapun, nasa mi habang pakasuro, mana kemasuk habang pakasuro ye, apa bergeser nih. Saya tanya, jadi mapa kemana Ruita Pak? Mapa kemana Ru? Bergeser dari mananya? Jadi saya tanya ponakan saya. Jadi olahraga yang paling ringan ini hanya lari-lari, jogging. Dia bilang, aja tak ada mapa itu Salma. Jangan itu pelatih juta-juta tuh, sepatuna, aganna, wah Allah. Jangan tadinya olahraga justru bergeser menjadi pamer kekayaan. Jadi ini tujuannya Pak. Jadi ibadah ini sepanjangnya ketika sholat itu sudah bagus, maka akannya juga pada halal yang positif. Makanya juga jangan sampai ketika sudah dapat rezeki, yang lupa di Allah Ta'ala. Sama dengan olahraga Bapak Ibu, sama dengan olahraga. Ini banyak teman tenis saya di ruangan ini, Pak, banyak. Saya termasuk orang Pak, saya termasuk orang yang kalau pergi olahraga bawa pakaian sholat. Magi masih riki Allah Ta'ala, masih riki. Saya main tenis. Ikanal to ka pemain tenis maka dari ku pasal partner ko si wawa tumatue mau watamu pun lari. Wah. Bayangkan Pak, ya ku tenis ka kasyaga wacanero lapangange tapi dujo ka maberi jama. Weh, maka dari Allah Ta'ala. Ane pediru tule itu. Mana kemana watanna di olahraga maka dia najo kama berjama. Makanya kalau memang mau pergi olahraga, tujuannya apa olahraga? Sehat, ya kok sehat nih. Agak-agak na tujuan masa sehat kemudian digunakan. Ada yang sering naik motor-motor Pak. Karena masih binalului. Muhammad, dia akan nalipang sini. Ini, tolong. Jadi berangkat dari situ tadi Faisal dia tisolatu, kemudian fantasiru fil ard. Kemudian wabtagu min fadlillah waskurullah katsiran la'allakum tuflihun. Kalau begitu cara kerja kita, insyaallah seluruh pergerakan kita akan bernilai ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itulah yang menjadi pengisi Maulid pada kesempatan ini sebagai kesimpulan. Yang pertama tadi bahwa semua kita akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang kedua, ambil pesan dari tumanina pada cengi sampai jatah Pak, nikmati sholat itu dan terjemahkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bahwa bukan saja sholat yang merupakan ibadah, tapi seluruh juga pergerakan akan bernilai ibadah jikalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.